Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Percaya Kau tetap berkuasa, Kau tetap ajaib. Takkan ku ragu, takkan ku takut, sebab ada Engkau Yesus di hidupku. Ada Engkau besertaku selalu. Kau Tuhan selalu setia, selamanya. Ini yang kami percaya, Kau selalu beserta, Tuhan. Kasih setiamu tak pernah tinggal
meninggalkanku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan Roma 8 ayatnya yang ke-11 berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu." Nah, bulan yang lalu kita memperingati Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan. Sebelum Kristus bangkit, Dia mati, Dia disengsara, Dia disalib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Maka kita memperingati Paskah. Di dalam kebangkitan itu maut sudah dikalahkan. Dan pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berkata bahwa Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya. Jadi kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan di kayu salib itu tidak hanya menyelamatkan roh dan jiwa kita saja, tetapi Dia menyelamatkan tubuh. Dikatakan di sini, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Jadi tubuh kita yang fana itu dihidupkan oleh roh Tuhan yang ada
di dalam kita. Apa artinya ini? Artinya tubuh yang fana itu adalah tubuh yang lemah, tubuh yang bisa sakit, tubuh yang mengarah kepada kematian. Tetapi Kristus di dalam kebangkitannya, di dalam penebusannya itu tidak hanya menyelamatkan roh dan jiwa saja, tetapi dia juga menghidupkan tubuh kita. Apa bedanya ini dengan kesembuhan ilahi? Ya, bedanya kalau kesembuhan ilahi itu bersifat insidentil, ya, seketika. Kemudian ada kemungkinan kalau kesembuhan ilahi itu tidak berkelanjutan, ya, bersifat mukjizat, seketika, insidentil. Itu kesembuhan ilahi. Tetapi ada kesembuhan lain yang berasal dari pertumbuhan hayat Kristus yang ada di dalam kita. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, tubuh yang bisa sakit, bisa lemah. Di dalam tubuh kita ini bekerja dua kekuatan, ya, kekuatan degenerasi sel, kemudian ada kekuatan regenerasi sel. Degenerasi sel itu membuat kita tua, membuat kita sakit. Nah, regenerasi sel itu membuat kita bertahan dari penuaan dan sembuh dari sakit. Nah, pada orang yang tidak mengenal Tuhan, tetap ada degenerasi, ada regenerasi. Tetapi sebetulnya orang yang percaya Tuhan itu regenerasinya berbeda. Kok bisa berbeda, Pak? Ya, karena ada ayat ini. Ayat ini berkata bahwa Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi tubuh fana kita yang dikendalikan oleh degenerasi itu bisa dilawan oleh roh yang ada di dalam kita yang memimpin regenerasi sel kita. Ini membuat perbedaan yang besar mestinya. Nah, tujuan dari pertumbuhan Kristus yang ada di dalam kita itu tidak hanya sembuh dari sakit, tidak hanya menguatkan jika kita lemah, tetapi dia itu seperti pokok anggur yang mengalirkan getah kepada ranting. Bersifat terus-menerus, mengalir secara kontinu. Dan dia itu memberi hayat kepada tubuh fana ini. Kepada sel yang bisa rusak, sel yang bisa sakit. Tetapi sel yang bisa sakit dan bisa rusak ini bisa mengalami regenerasi yang dimotori oleh roh Allah yang tinggal di dalam kita. Itu artinya bahwa dia, roh yang ada di dalam kita itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Jadi dengan menyadari kebenaran ini, itu kita bisa selalu lebih fokus untuk mengatakan, Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. Engkau adalah sumber regenerasi selku. Apakah ini berarti tidak bisa sakit? Bisa. Tetap bisa sakit. Justru pada waktu kita sakit, itu kita mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dia itu penyembuh. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, seharusnya pada waktu kita diizinkan oleh Tuhan sakit, maka kita bisa datang kepada Tuhan. Ngomong, Tuhan aku sakit.
Tetapi bukankah engkau berfirman, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau? Nah, sekarang ini saatnya untuk engkau membuktikan bahwa engkau penyembuhku. Karena aku memberi kesempatan kepada engkau untuk menjadi penyembuhku. Nah, kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini jelas berbeda ketika kita sakit, kita langsung cari kota obat. Kita langsung menuju ke dokter, ke rumah sakit. Tanpa kita datang kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, ini bisa menjadi pegangan kita bagi kita yang mengalami pergumulan dengan masalah sakit dan kelemahan tubuh. Semua kita bisa mengalami sakit kalau kita merasa bahwa kalau ada Tuhan di dalam kita tidak bisa sakit, kita tidak bisa mati. Itu kita salah. Salahnya di mana? Salahnya di sini. Ketika Petrus ya, yang ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-23 ya. Coba kita lihat sebentar supaya kita mengerti ya. Kita mengerti dengan baik bahwa kadang-kadang kita itu mempunyai cara berpikir yang tidak sama dengan cara berpikirnya Tuhan. Ya, saya bacakan sepintas saja. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus harus menderita, lalu dibunuh. Nah ini, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah sebuah cara berpikir Tuhan yang harus Tuhan lalui, dan itu menjadi model. Ya, tetapi Petrus, ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi secara manusia kita itu kadang-kadang mempunyai cara berpikir seperti Petrus. Kalau anak Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kita tidak bisa sakit. Nah ini sama. Petrus mengatakan kalau engkau adalah Mesias, Raja Penyelamat, engkau tidak perlu menderita, engkau tidak perlu mati. Itu pikiran Petrus seperti itu. Nah, kita tidak boleh mempunyai cara berpikir Petrus yang tidak sama dengan cara berpikir Allah. Buktinya kalau cara berpikir Petrus tidak sama dengan cara berpikir Allah, itu jawabannya ada di ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau dilihat secara manusia, Petrus itu salahnya di mana? Wong dia membela rabinya kok, membela gurunya, membela Yesus. Jangan sampai engkau menderita Tuhan, jangan sampai engkau mati. Tetapi cara berpikirnya Allah tidak sama dengan cara berpikirnya Petrus. Sama kembali ke masalah bahwa ada hayat Tuhan yang ada di dalam kita dan itu menjadi sumber kekuatan, sumber kesembuhan di dalam kita. Kita tidak boleh berpikir seperti Petrus bahwa orang Kristen yang ada roh Tuhan tubuhnya tidak bisa sakit. Keliru. Bisa sakit. Tetapi bagaimana Tuhan mempunyai kesempatan, diberi kesempatan untuk menjadi penyembuh dari kita. Untuk membuktikan bahwa dia penyembuh, kita perlu diizinkan sakit. Dan justru bobotnya itu ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan kita. Itu bobotnya ada di situ. Bisa mati enggak? Bisa. Tuhan yang mati. Tuhan yang adalah penyelamat itu mati dulu. Mati dulu. Baru dibangkitkan pada hari yang ketiga. Cara berpikir Petrus lain. Jangan mati Tuhan. Kalau mati nanti apa kata orang? Kan begitu cara berpikirnya Petrus. Nah, ini kurang tepat. Artinya tubuh kita tetap bisa sakit. Tetapi justru pada waktu sakit Tuhan mendapatkan kesempatan untuk menjadi
penyembuh kita ketika kita datang kepada Dia dan kita memberi kesempatan kepada Tuhan menjadi penyembuh kita. Justru hal-hal seperti ini yang ingin dicapai oleh Tuhan di dalam kita. Izin sakit, diizinkan sakit. Melalui kematian tidak apa-apa, lah tubuh kita ini akan dibangkitkan. Tubuh fana kita ini adalah tubuh yang mempunyai masa depan. Tidak akan berakhir di dalam kubur, dan Dia yang sudah bangkit menjadi yang sulung, itu kita akan berikutnya mengalami kebangkitan. Ini harus kita percaya karena ini adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kalau roh Dia sudah ada di dalam kita, yang sebetulnya kalau kita memberi kesempatan, Dia bisa menyembuhkan kita, Dia bisa menguatkan kita kalau kita lemah, maka sebetulnya tubuh ini untuk apa? Tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh ini untuk melayani Tuhan. Tubuh ini untuk mengekspresikan Tuhan. Jadi selama kita hidup, kita harus menampilkan trailer atau cuplian-cuplian kehidupan yang menyatakan bahwa oh betul ada Kristus di dalam hidupmu dan aku melihat Kristus. Apa yang kamu lihat ketika engkau tetap sakit tetapi engkau tetap berkata, Tuhan, engkaulah penyembuhku. Aku percaya bahwa engkaulah penyembuhku. Engkau mampu, engkau bisa mengalahkan sakit dan kelemahan tubuhku. Kalau seandainya tidak sembuh malah mati, tidak apa-apa. Tuhan juga mati sama. Kita mati tetapi tubuh kita tetap mempunyai masa depan, akan dihidupkan pada waktu kedatangan Tuhan. Dan itu adalah hal yang luar biasa yang tidak diberikan oleh orang yang di luar Tuhan. Saya kira ini jelas. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam hidup kita, supaya ketika tubuh kita sakit, tubuh kita lemah, kita tetap datang kepada Tuhan. Dia yang ada di dalam kita, yang adalah sumber hidup, yang adalah sumber yang mengalahkan maut itu, mau mengalirkan hayatnya secara kontinu terus-menerus. Tinggal kitanya ini loh memberi kesempatan Dia, atau kita ini mengandalkan diri sendiri. Maka diri lama ini perlu disangkal. Perlu disalibkan, diri ini perlu mati. Supaya Kristus yang hidup di dalam kita itu tampil menjadi hidup yang baru. Ada hidup lama, ada hidup baru. Nah, mari kita menyadari firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu diam di dalam kita. Nah, Dia yang diam di dalam kita itu juga akan membuat tubuh fana ini menjadi hidup. Amin. Nah, ini luar biasa. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus memberikan terang dan wahyu-Nya, membuat ini semakin jelas untuk kita renungkan sepanjang hari. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri kami terang dan wahyu-Mu, karena tanpa itu kami tidak bisa mengerti. Pikiran kami terbatas, manusia kami sangat terbatas, tetapi oleh karena kami mengandalkan Engkau sebagai sumber hidup di dalam hidup kami, maka kami menjadi tidak terbatas. Terang dan wahyu-Mu itu akan membimbing kami terus-menerus dari hari ke hari, melawan sakit penyakit, melawan kelemahan kami, supaya kami bisa menampilkan cuplian-cuplian kekuatan kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan maut di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.